Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana mendefinisikan sebuah variabel dan memberikan nilai di dalam JavaScript. Nah, berikutnya kita akan berkenalan dengan tipe data yang ada di JavaScript ya. Jadi di JavaScript itu ada dua tipe data, yaitu satu primitive type dan yang kedua adalah reference type. Oke. Nah, di bagian ini kita akan belajar terlebih dulu tentang primitive type ini ya. Jadi primitive type itu seperti ada yang namanya string, ada number, ada boolean, ada null, seperti itu. Kita akan pelajari lebih detail lagi. Oke. Nah, seperti ini, kalau variable name ini udah kita ketahui ya dengan jelas, biasanya di bahasa pemrograman apapun dengan quote seperti ini atau dibungkus dengan quote, baik itu single quote ataupun double quotes, itu tipe datanya adalah string ya. Atau untuk nama kerennya ya ditulis saja string literal, seperti itu. Nah, ini tipe data string yang biasanya dibungkus dengan tanda quotes atau tanda petik gitu ya, maupun itu petik 1 atau petik 2, sama aja, dia tipenya string. Kemudian yang kedua ada tipe data number. Nah, misalnya di sini umur 20 ya, seperti ini. Nah, ini bukan umur saya sebenarnya. Jadi di sini misalnya kita punya tipe data number, itu penulisannya seperti ini ya. Jadi tanpa tanda petik dan lain-lainnya. Ini tipe datanya number. Kemudian ada yang namanya tentu adalah tipe data boolean ya. Ini tentu umum di pemrograman apapun. Nah, misal di sini kita punya sebuah variabel is active. Jadi misalnya kondisinya adalah kita punya form registrasi untuk user dan dia mengharuskan untuk aktivasi via email, maka kita gunakan tipe data boolean ini untuk pengecekannya. Biasanya adalah value-nya adalah false dan true. Ini adalah boolean. Oke, jadi nilainya bisa false, bisa true. Dan dua keyword ini adalah merupakan reserve keyword yang dimana kita nggak bisa gunain sebagai nama variabel. Oke, berikutnya ada yang namanya undefined ya. Jadi misalnya di sini saya punya untuk hobi misalnya. Nah, variabel hobi ini saya kosongin seperti ini, maka dia tipenya adalah undefined. Seperti ini ya. Jadi ada tipe data undefined. Nah, ini ketika saya assign dengan nilai undefined seperti ini, dia akan tetap undefined dari tipe datanya. Jadi undefined ini juga bisa jadi reference seperti ini, tapi dia tipe datanya juga undefined seperti itu ya. Kemudian yang terakhir ada null ya. Jadi misalnya untuk null kita untuk null kita buat selected kategoris misal seperti itu ya. Jadi misal kita punya sebuah form di mana dia bisa ngecek atau memilih kategori, banyak kategori seperti itu. Biasanya nilai defaultnya adalah null seperti ini ya. Kemudian kalau berubah state-nya atau value-nya, mungkin dia ID dari kategorinya seperti itu. Oke, ada tipe data yang namanya null. Oke, nah ini adalah tipe data primitif yang ada di dalam bahasa pemrograman JavaScript. Kita lanjut di bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.